Oke, baik teman-teman semua. Masuk lagi kita ke pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pertemuan kedua ini, kita akan membahas teori perpajakan. Dalam teori perpajakan ini, saya membagi materinya menjadi 7. Yang pertama, definisi. Yang kedua, fungsi. Yang ketiga, jenis-jenis. Yang keempat, perbedaan. Yang kelima, kedudukan hukum pajak. Yang keenam, terkait dengan teori pemungutan pajak. Yang ketujuh, asas pemungutan pajak. Oke, menginjak ke definisi pajak. Definisi pajak, saya mengambil 5 contoh saja. Yang pertama dari pengertian dari Prof. Edwin, yang kedua dari Dr. Pilkman, yang ketiga dari Prof. Dr. Smith, yang keempat dari Dr. Suparman Sumahamijaya, yang kelima itu dari Profesor Dr. Rahmat Sumitro SHMH. Itu untuk definisi pajak. Definisi pajak ini kan bermacam-macam jenisnya. Saya cuma mengambil 5 definisi saja. Berikutnya ada fungsi pajak. Fungsi pajak. Fungsi pajak ini dibagi ke dalam 5, yakni fungsi penerimaan atau budgeter. Yang kedua, fungsi mengatur atau regulator. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Yang keempat, fungsi redistribusi. Yang kelima, fungsi demokrasi. Yang kita bahas satu-satu dulu. Fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan itu sebagai penyedia sumber dana yang akan digunakan dalam rangka pembiayaan pengeluaran dan pemasukan pemerintah, pengeluaran pemerintah. Adapun yang kedua adalah fungsi mengatur. Fungsi mengatur itu adalah bahwasannya pajak ini adalah alat untuk mengatur, melaksanakan kebijakan baik di bidang sosial maupun ekonomi. Yang ketiga, fungsi stabilitas adalah di mana kebijakan untuk menjaga stabilitas harga dengan harapan laju inflasi itu dapat dikendalikan. Yang keempat itu fungsi redistribusi, yaitu tujuannya adalah unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Yang kelima itu fungsi demokrasi, di mana hasil dari penerimaan pajak ini akan digunakan untuk pembangunan negara. Tadi bagian kedua yaitu fungsi pajak, sekarang jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak itu yang pertama adalah pajak penghasilan atau sering kita dengar dengan PPh. Di mana PPh ini diatur dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Yang kedua adalah pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai ini saya menurut dari mengambil dari perkataannya Sukardi, definisinya dari Sukardi tahun 2000, bahwasannya adalah pajak ini merupakan pajak PPN ini merupakan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik dilakukan swasta maupun pemerintah. Yang berikutnya ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, di mana diatur dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Yang berikutnya ada bea materai. Bea materai ini diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Kemudian pajak bumi dan bangunan itu PBB, di mana pasal yang mengaturnya adalah pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Kita bisa lihat di sini adalah perbedaan pajak dengan jenis pungutan lainnya. Kita bisa tahu adalah retribusi dan sumbangan itu pasti berbeda. Walaupun ada beberapa pengertian itu bahwa pajak merupakan sumbangan terhadap negara. Namun sumbangan dengan retribusi itu berbeda.
Begitupun bahwa retribusi itu diatur di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sementara sumbangan itu tidak diatur di dalam perpajakan. Yang berikutnya kedudukan hukum pajak. Kedudukan hukum pajak saya mengambil dari Profesor Dr. Ahmad Sumitra SH. Yang pertama itu ada namanya hukum perdata, di mana hukum perdata itu mengatur antara individu dengan individu lainnya. Kemudian ada namanya hukum publik, yaitu mengatur pemerintah dengan rakyatnya. Yang berikutnya adalah hukum pajak formil dan material. Hukum pajak formil dan material itu maksudnya apa? Hukum pajak di sana adalah hukum pajak yang mengatur hubungan antara pemerintah atau fiskus selaku pemungut pajak dengan wajib pajak. Poin yang berikutnya ada teori pemungutan pajak. Teori pemungutan pajak itu saya bagi ke dalam buku Prof. Dr. Ahmad Sumitro itu ada 5, yakni ada teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori bakti, teori asas daya beli. Kemudian asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak itu ada 4. Yang pertama, asas equality, asas certainty, asas convenience of payment, dan asas efisiensi. Adapun asas-asas tersebut, misal asas equality, maksudnya di mana? Equal itu adalah sesuai dengan kemampuan dan penghasilan. Jadi sesuai, seimbang, equal namanya juga. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Di mana ada asas certainty yang kedua. Semua pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang dasar, sehingga bagi yang melanggar akan dikenai sanksi hukum. Asas convenience of payment, di mana pemungutan pajak dilakukan pada saat yang tepat bagi wajib pajak. Yang berikutnya ada asas efisiensi. Biaya pemungutan pajak diusahakan seminimal mungkin. Jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari biaya pajak yang dipungutnya. Demikian teori perpajakan. Di sini saya hanya mencatat terkait dengan poin-poinnya saja. Silakan teman-teman bisa komentar di YouTube dan yang terutama di LMS. Silakan subscribe YouTube saya dan like, komentar di sana. Insya Allah kalau ada waktu saya jawab satu persatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.